Selamat malam Bapak dan Ibu dosen sekalian. Pada malam kali ini kami akan menyampaikan tugas yang sudah kami kerjakan untuk semester genap kali ini. Adapun tugas besar kali ini menggunakan teknologi computer vision. Jadi computer vision itu merupakan teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat, di mana teknologi ini memungkinkan inovasi-inovasi yang berkembang dari pengelolaan citra digital. Dan untuk tugas besar kali ini, kelompok kami berfokus pada pemrosesan gambar satelit, di mana gambar-gambar yang ada itu mewakili kondisi before dan after sebuah lokasi setelah dan sebelum terjadi bencana alam. Jadi di mana dan mungkin saya di sini akan sedikit cerita untuk datasetnya sendiri itu kita menggunakan XView dan sebelumnya itu sudah dilakukan proses labeling untuk membedakan antara gedung dengan fitur-fitur lain yang ada di dalam image-nya. Nah, tujuan dari penelitian ini apa? Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi gedung dalam sebuah citra digital. Jadi gedung-gedung itu nanti akan dideteksi dan itu akan dilakukan proses segmentasi piksel untuk mewakili area gedung dalam citra yang dimaksud. Dan diharapkan sistem yang dibuat itu bisa memprediksi secara akurat apakah ini sebuah gedung atau bukan yang terdapat dalam sebuah citra digital yang sedang kita teliti. Dan mungkin berikutnya kita akan langsung masuk ke landasan teori. Jadi pertama di sini saya akan membahas CNN. Jadi mungkin sebelum saya masuk lebih jauh kita membahas CNN. Jadi CNN itu merupakan metode yang memiliki fungsi untuk mengenali objek data yang berupa digital. Jadi algoritma ini memungkinkan user untuk memberikan perintah kepada sistem supaya dia bisa mengenali sebenarnya fitur apa yang ada di dalam sebuah gambar. Nah, mungkin historinya sedikit, CNN itu sebenarnya dulu dikembangkan dari multilayer perception. Jadi, multilayer perception ini memiliki kegunaan untuk mengelola gambar dua dimensi. Nah, dari sini nih, tekniknya akan terus berkembang sehingga akhirnya dilahirkan CNN. Jadi, CNN itu mungkin secara garis besar dia memiliki 3 layer dan 2 bagian utama. Nah di sini kita masuk ke bagian arsitekturnya. Jadi secara garis besar tadi saya sudah sebutkan ada 2 bagian. Yang pertama itu ada feature learning dan yang kedua ada classification. Feature learning di sini berkaitan dengan bagaimana algoritma yang ada melakukan pembelajaran untuk mengekstrak feature-feature yang ada di dalam sebuah citra digital. Sedangkan classification di sini merupakan sebuah proses di mana feature-feature yang ada ini akan dikelola sehingga nanti algoritma ini bisa menebak sebenarnya gambar ini tuh fiturnya apa yang diinginkan. Misalnya jadi si algoritma ini bisa menebak kalau misalnya sebuah gambar itu merupakan gambar kucing, truk atau van sesuai seperti apa yang kita lihat menggunakan mata manusia. Mungkin kita di sini akan masuk ke dalam convolutional layer. Jadi di sini adalah merupakan layer pembelajaran yang dimiliki oleh model CNN. Di sini kita bisa melihat di sini ada 3 channel. Sebenarnya channel di sini itu tidak dipengaruhi oleh bawaan CNN-nya, tapi di sini dipengaruhi oleh data yang dilakukan training. Kalau misalnya dia memiliki warna, maka paling sedikit dia akan memiliki 3 color channel. Sedangkan untuk gambar yang berwarna hitam putih ataupun gambar yang grayscale, dia hanya memiliki 1 channel. Tapi terlepas dari itu, setiap channel ini akan dirubah bentuknya ke dalam bentuk matriks 3 dimensi. Kita bisa lihat di sini ada height, ada width, dan ada ketebalan. Ketebalannya mungkin di sini tidak dijabarkan. Namun waktu saat proses CNN ini sebenarnya bukan data 3 dimensi yang disimpan, tapi sebenarnya yang disimpan itu adalah bentuknya tensor 4 dimensi. Jadi ada tambahan namanya itu channel ini untuk memisahkan tersendiri. Misalnya ini membedakannya adalah red, gray, ataupun blue. Nah, berikutnya masih dalam convolutional layer. Setelah tadi kita setelah model ini bisa memisahkan mana layer-layernya berdasarkan RGB atau dia grayscale ataupun dia black and white. Tahapan selanjutnya adalah melakukan convolved feature. Jadi di sini akan dilakukan proses ekstraksi feature. Kurang lebih langkahnya kita bisa lihat seperti gambar yang ada di sini. Secara default sebenarnya CNN itu memiliki satu buah filter yang disebut dengan filter kernel. Dan untuk filter itu bentuknya juga matriks. Jadi di sini kita melakukan perkalian dot matriks antara layer yang dimaksud dengan filter yang ada. Dan hasilnya itu akan disimpan ke dalam sebuah matriks sementara yang kita kenal dengan convolved feature. Masih dalam convolutional layer juga, untuk perhitungan masing-masingnya itu
sebenarnya ada pergerakan di dalam layernya, dan pergerakannya itu kita bisa dikenal dengan namanya stride. Nah, stride itu pergerakannya itu bermula dari kiri ke kanan, dari posisi top menuju ke posisi down. Mungkin yang di sini yang perlu di-note adalah jumlah dari NC stride. Karena stride itu menggambarkan pergerakan. Jadi kalau misalnya kita kasih nilainya adalah 1, maka pergerakannya adalah satu koordinat ke kanan dan satu koordinat ke bawah ataupun ke atas. Itu arahnya ditentukan sudah oleh modelnya. Tapi jumlah lompatannya itu kita bisa tentukan sendiri. Secara default, stride pada CNN itu nilainya adalah 1. Berikutnya masih pada convolutional layer, ada satu komponen juga yang tidak kalah penting yang kita kenal dengan padding. Jadi padding ini fungsinya apa? Padding itu memberikan batasan kepada filter untuk area-area mana saja yang dilakukan proses pengambilan feature. Nah, di sini memiliki fungsi yang sangat besar, di mana di sini bisa mereduce time yang diperlukan untuk memproses sebuah citra digital. Namun di sini juga perlu diperhatikan karena matriks itu kan terdiri dari kumpulan angka, sedangkan padding itu nilainya 0. Jika kita salah dalam memposisikan padding, itu bisa mempengaruhi penilaian feature yang ada, justru malah mengurangi tingkat akurasi data yang sudah ada. Setelah dilakukan proses pembelajaran pada layer sebelumnya, tujuan berikutnya adalah data yang sudah ada itu kita masukkan ke pooling layer. Jadi sini pooling layer itu fungsinya untuk mengurangi spatial size. Jadi yang mungkin sebelumnya ukurannya itu misalnya ya 128 kali 128 kali 18 itu akan di-reduce menjadi mungkin 64 kali 64 kali 8. Tujuannya buat apa di sini? Untuk menyimpan feature secara maksimal, namun kita mereduce ukurannya. Jadi sebenarnya intinya untuk mempercepat proses. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah dengan mengurangi size itu tentu akan menghasilkan host information atau data, sehingga di sini dilakukan fungsi aktivasi, di mana fungsi aktivasi ini akan menilai waktu convolutional layer selesai dijalankan, itu akan melakukan kalkulasi. Jika kalkulasinya jelek, dia akan balik ke awal dan akan melalui jalur yang baru hingga didapatkan fungsi aktivasi dengan nilai yang baik, lalu itu akan dilempar ke layer berikutnya. Dan untuk pooling layer sendiri, ada dua metode yang bisa digunakan pada CNN. Yang pertama adalah max pooling. Dan kalau max pooling itu, jadi kita mengambil nilai maksimal dari sebuah filter yang sudah ditempatkan pada convolutional layer. Misalnya kalau kita lihat contoh di sini ada 20, 30, 112, dan 37. Itu masing-masing diambil dari layer yang warna merah itu 20. Yang 30 itu dari layer yang kuning, 112 dari layer yang biru, dan 37 dari layer yang warna hijau. Dan yang kedua ada metodenya average pooling. Average pooling itu merata-ratakan dari masing-masing layer yang ada. Kalau kita lihat mungkin di sini 13 dari yang merah itu mungkin nilainya itu berasal dari 12 ditambah 20 tambah 8 tambah 12 dibagi 4 sehingga dihasilkan nilai 13. Tahapan berikutnya setelah CNN ini selesai melakukan proses training, tahapan berikutnya adalah classification. Jadi classification ini untuk menentukan sebenarnya dia gambarin itu gambar apa sih. Nah, itu si algoritma akan menebak sesuai dengan feature yang ada. Namun sebelum sampai ke tahap itu, tahapan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan proses flatten. Jadi flatten itu adalah merubah feature yang sebelumnya disimpan dalam bentuk matriks akan dirubah menjadi dalam bentuk vektor, yang contohnya bisa kita lihat pada gambar yang ada di dalam slide ini. Nah, setelah dibentuk vektor-vektor itu, di sini kita melakukan proses fully connected. Nah, fully connected itu apa? Jadi di sini adalah menghubungkan nilai-nilai antara vektor, lalu dilakukan fungsi perhitungan softmax. Nanti dari perhitungan softmax ini akan menghasilkan class-class yang berisi feature inti. Nah, nanti dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, dan kelas 5, dan seterusnya sampai n kelas, itu akan menentukan, misalnya yang paling banyak itu 1 atau 0. Jadi kita bisa mengatakan gambar ini itu A atau B. Nah, kalau misalnya dia banyak 1, mungkin dia nilainya positif. Tapi kalau dia 0, dia menandakan itu bukan feature yang dimaksud. Mungkin catatan juga, pada tahapan fully connected ini sedikit berbeda dengan waktu pembelajaran. Kalau pembelajaran itu arah alurnya itu tidak mengambil semua arah. Berbeda waktu saat fully connected, di mana setiap node-nya itu disambungkan, tidak ada yang terawat.
Sedangkan kalau waktu learning, node yang disambungkan itu adalah node yang memiliki jalur yang optimal dan tingkat error yang tidak begitu besar. Kita bisa lihat di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi softmax. Jadi sudah seperti saya jelaskan sebelumnya, fungsi ini tuh konsep kerjanya tuh menggunakan persamaan eksponen, sehingga nanti pada hasil akhirnya itu nilainya itu mendekati antara 0 atau 1. Tujuannya di sini sudah saya sebutkan juga sebelumnya, ini untuk menentukan apakah feature yang di dalam image ini sesuai dengan yang diharapkan oleh user. Misalnya kalau anggap aja misalnya kita punya gambar anjing dan kucing, jadi si algoritma ini bisa membedakan kalau misalnya kucing dia 0, kalau misalnya anjing dia 1. Berikutnya kita masuk ke UNet. Jadi UNet ini sebenarnya adalah pengembangan dari CNN. Nah, jadi uniknya dari metode ini adalah kalau pada CNN yang biasa, ukuran image yang besar itu sangat mempengaruhi lama waktu pengerjaan dan hasil outputnya pun kadang harus kita perkecil. Misalnya saya punya gambar ukuran 1024 x 1024 piksel, itu kalau kita proses menggunakan CNN akan menghabiskan waktu yang lama. Berbeda dengan UNet, UNet itu bisa memproses gambar dengan ukuran yang besar dan hasil output yang besar, namun dengan menggunakan waktu yang relatif sama dengan CNN biasa. Mungkin secara strukturnya UNet itu untuk pembelajaran dia sama dengan CNN biasa, hanya yang membedakan adalah waktu proses klasifikasinya, di mana sebenarnya UNet ini dia tidak menggunakan proses flatten ataupun fully connected. Seperti namanya, dia tuh algoritma UNet, arsitekturnya itu menyerupai huruf U. Dan di dalam arsitektur ini kita membagi menjadi dua. Ada encoder, ada decoder. Kalau mungkin kita untuk lebih mudah membayangkan, ini sama seperti barcode. Jadi barcode itu ada barcode encode dan ada barcode yang tujuannya untuk mendecode kode yang sudah di-generate oleh sebuah font barcode. Bisa kita lihat di sini. Di sini tujuannya adalah pertama waktu dia masuk, setiap layer-layer yang ada itu dilakukan copy and crop. Jadi kita mengcopy dulu kedua bagian yang berbeda. Biasanya ini menggunakan dua memori yang berbeda. Ini di-copy dulu. Setelah itu pada encoder ini akan dilakukan proses convolutional layer sama seperti CNN, aktivasinya pun sama menggunakan ReLU. Ini akan terus dilakukan hingga pada satu tahap paling bawah yang bisa kita kenal dengan bottleneck. Nah, nanti dari bottleneck ini akan dilakukan proses berikutnya yang kita sebut decoder, di mana di sini akan dilakukan upconv. Nah, di sini itu adalah proses transfer feature yang sudah didapat dari encoder kepada decoder, sehingga nanti outputnya itu akan kita dapat seperti contoh di atas. Kita bisa lihat input image dengan output segmentation map itu ukurannya tidak berbeda jauh. Nah, UNet ini juga memiliki keunikannya. Jadi di mana waktu kita melakukan proses copy and crop, sebenarnya itu setelah di copy kita lakukan perubahan pada layer yang di copy. Nah, perubahannya itu di mana? Perubahannya itu ada di jumlah channel. Jadi kalau misalnya channel yang sebelumnya itu ada 4 channel, misalnya untuk warna red dia terdiri dari 4 channel, layer yang di copy itu berarti nanti layernya 2 dan warnanya juga tetap sama red. Nah, dengan menghilangkan channel ini dia juga melakukan ada perubahan pada height dan width, di mana height dan width-nya itu dikali 2. Kalau kita lihat pada gambar sebelumnya, contoh misalnya di sini layer pertama itu 572 kali 572, maka yang barunya itu menjadi 392 kali 392. Jadi di sini jelas ada perubahan di mana menjadi lebih kecil. Dan algoritma UNet ini istilahnya memiliki istilah upconv. Jadi ini adalah layer baru yang menggantikan proses flatten yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau flatten itu misalnya datanya dari matriks diubah dulu jadi vektor, kalau di sini enggak. Datanya itu tetap dipertahankan matriks, selalu dilakukan perhitungan. Nah, nanti nilai yang baru itu akan dilempar pada layer atasnya. Itu akan terus dilakukan hingga semua layer terpenuhi. Nah, dengan begitu, akhirnya akan dihasilkan gambar input dengan gambar output itu resolusinya sama. Mungkin di sini saya akan sedikit mendalami bagian encoder. Di sini saya ada flow-nya, jadi seperti apa pergerakannya. Di sini kita bisa lihat, kalau misalnya kita melakukan input image, misalnya ukurannya 128 kali 128
kali 3, ini berarti menunjukkan gambarnya berwarna. Kita bisa lihat di sini cara kerjanya itu sama seperti CNN pada umumnya. Kita bisa lihat convolutionernya sama, masih menggunakan padding, filter dan thread-nya pun ada di sini masih sama. Di sini akan terus dilakukan ini looping hingga ditemukan pada suatu titik sudah tidak ada lagi feature yang bisa dipelajari. Di situ kita mengenalnya dengan istilah bottleneck. Jadi ada posisi di mana dia akan stabil di bawah untuk sementara, dan itu di situ dia akan memindahkan feature-feature yang ada ke layer decode. Nah, untuk decode-nya ini sebenarnya kebalikan dari encode. Di sini kita melakukan proses transfer feature itu dari bawah ke atas. Jadi di sini kita menggunakan upconv. Kita bisa lihat juga di sini kalau untuk paddingnya dia masih sama seperti CNN biasa. Ini terus dilakukan dan kita bisa lihat hasil outputnya adalah 128 kali 108 dikali satu layer. Nah, ini tadi saya bilang kalau layernya itu dibagi dua. Nah, di sini juga sama dibagi dua. Nah, berikutnya masuk perkembangan arsitektur CNN. Nah, ini akan dijelaskan oleh Saudara Lucky. Nah, sekian dan terima kasih.